Ayo teman-teman ya, biar semangat kita baca yuk, apa sih peristiwa kejadian gitu kan, peristiwa dan kejadian ya, hal-hal ajaib yang akan ya dan bakalan muncul dalam hidup kamu dan bikin semangat. Apa? Kita bakalan baca di timeless reading general ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Terus habis itu umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa sih? Supaya baliknya lagi ke hidup kamu ya jadi positif juga gitu ya. Dan jadi bisa jadi afirmasi yang positif ya buat kalian semua. Jadi ya dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Dan dengerin aja 3-3-nya ya, siapa tahu 3-3-nya ini segala sesuatunya itu terjadi gitu kan, yang terbaik lah ya, hal-hal yang baik yang terjadi, amin ya. Dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan buat teman-teman ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya teman-teman ya, dan kalian boleh klik di description karena di description itu ada yang namanya alamat email yang pertama, yang kedua ada link menuju ke 3 channel yang lainnya teman-teman ya. Jadi di sana ada linknya, kalian tinggal klik aja sesuai dengan kebutuhannya kalian, apa yang kalian butuhkan. Kalau misalkan kalian mau menerapi diri sendiri ya dengan kualitas musik yang oke ya, dengan video yang oke dan tiap hari berulang-ulang supaya kehidupan jauh lebih baik ya, silahkan menuju ke channel yang ketiga, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke ya. Right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke ya, cerita yang pertama buat kalian. Kalian fokus ya, fokus ke hal-hal baik dong ya. Oke, kita lihat cerita hidup yang sedang kamu alami saat ini teman-teman, yang bikin kamu tuh bingung, patah semangat ya. Apa sih ya, kita lihat. Kamu tuh lagi menanggung semuanya sendiri teman-teman ya, beban segala sesuatu hal gitu. Jadi merasa tertekan iya, merasa terdominasi iya, merasa nggak bisa melakukan apa-apa iya gitu ya. Kayak tersudut ya, semua harus kamu pertanggungjawabkan, termasuk hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya kamu gitu loh. Jadi ini yang sedang kamu rasakan ya, beban di dada. Secara emosi dan perasaan lagi terkuras banget dan capek banget, lelah ya. Dan mau gak mau semuanya harus dilakukan sendiri, gak ada yang bantuin gitu loh teman-teman ya. Gak bisa jadi diri kamu sendiri pula gitu. Mau bilang enggak juga gak bisa gitu. Dan mau gak mau harus tanggung jawab untuk satu problem yang itu tadi ya, bukan kamu yang seharusnya tanggung jawab kayak gitu. Jadi aku kebayang banget sih ya, perasaannya kalian pasti capek banget ya. Oke, terus abis gitu apa sih perasaan yang kamu rasakan ya dengan adanya cerita ini gitu kan ya, cerita di atas ini teman-teman ya. Kita lihat, kamu tuh kepingin diperhatikan juga gitu loh. Aku tuh udah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal gitu, but please gitu kan. Jadi ya lihatlah aku gitu loh. Jangan yang berjuang aku, tapi yang dilihat tuh orang lain gitu. Dan selalu yang kayak dibanding-bandingin terus-terusan, dan apa yang sudah dilakukan selama ini kayak nggak kelihatan gitu loh ya di matanya mereka ya. Mereka ini bisa jadi keluarga, bisa jadi orang-orang yang sedang mungkin ya melihat kamu sebelah mata ya, seperti itu sih teman-teman ya. Ini perasaan kamu sih, kepingin yang namanya itu dianggap, kepingin yang namanya setidaknya sama gitu loh ya, diprioritaskan juga gitu. Padahal sudah melakukan yang terbaik sih ya menurut versinya kamu. Nah, apa yang sudah kamu lakukan selama ini teman-teman ya? Kita lihat usaha-usaha yang sudah kamu lakukan selama ini nih apa sih ya? Kamu tuh bagusnya gitu kan ya, adalah orang yang selalu mau belajar teman-teman. Mau belajar, mau yang namanya nggak mau stuck di sana-sana aja. Oke, kalau memang ini harus aku atasi gitu kan ya, gimana ya caranya. Bagusnya kamu itu nggak kemana-mana ya, tapi lebih ke upgrade skill, upgrade ilmu ya. Gimana sih cara ngembangin diri supaya bisa selesai segala sesuatu hal ini, walaupun mungkin balik lagi gitu kan, ini bukan tanggung jawabnya kamu sebenarnya gitu ya. Oke lah gitu kan, kalaupun ini harus jadi tanggung jawabnya kamu, setidaknya adalah yang bantu, nggak cuman kamu sendiri gitu loh ya, seperti ini.
Masalah berhasil apa enggak, ya berhasil sih. Selama ini ujian-ujian bisa kamu hadapi gitu kan ya, hal-hal atau problem-problem yang terjadi ya bisa, walaupun mungkin ada beberapa yang ketunda ya dan bikin capek, tapi bisa sih selesai overall ya. Alam semesta ini melihatmu berusaha kayak begini teman-teman ya. Apa yang akan kamu dapatkan ya, peristiwa-peristiwa baik, peristiwa-peristiwa ajaib ya, yang bertubi-tubi bakalan hadir tuh apa sih teman-teman ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah sebuah perubahan ya, perubahan yang akan terjadi. Jadi perubahan yang kamu inginkan ya, sesuai dengan apa yang memang apa sih straknya kamu, maunya kamu, yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, keadilan. Wah, ya ini dia nih. Ini yang kayaknya kamu nantikan gitu ya, keadilan dari sebuah kondisi atau keadaan yang kemarin-kemarin mungkin gak adil banget, is not fair gitu ya buat kamu. Nah ini kamu akan dapatkan keadilan ya, dimana selama ini kamu diperlakukan banget gak adil. Nah kita lihat satu lagi teman-teman, hal-hal baik dari keluarga sih ya. Hal-hal baik dari keluarga ini bisa jadi keberhasilan, kesuksesan, dukungan, support ya, hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas ya, ini munculnya dari keluarga seperti itu. Oke, ini buat kalian ya di cerita yang pertama. Jangan dipaksa. Oke, yang kedua. Kita lihat yang kedua ya teman-teman ya. Cerita hidup yang sedang kamu alami saat ini, yang bikin kamu bingung, lagi down banget, lagi patah semangat ya. Apa sih? Lagi diomongin orang di belakang ya, banyak orang-orang yang lagi ngegosipin, lagi ngomongin, lagi pokoknya ngomongnya yang nggak bener deh, nggak enak gitu ya teman-teman ya. Lagi banyak di against sama orang ya, lagi banyak berseberangan sama orang-orang di sekitarnya kamu gitu ya. Mungkin karena ya protes kali ya, protes nggak sesuai, tapi banyak kan ngomong di belakang gitu loh, nggak berani ngomong di depan kamu gitu. Padahal kamu tuh suka gregetan kan ya kalau misalkan diomongin orang. Ngomong aja kenapa gitu loh di depan, gak usah di belakang ya. Budaya ngomong di belakang gitu kan ya. Banyak terjadi di kota-kota besar. Padahal kalau ngomong juga nggak apa-apa aja gitu kan ya. Ya walaupun mungkin banyak orang yang nggak bisa diomongin, tapi ya itu problemnya mereka dan emosinya sendiri gitu loh ya. Dan sekarang kita lihat apa sih perasaan yang kamu rasakan gitu kan dengan diomongin sama orang gitu kan ya di belakang, terus lagi di against banget lah sama orang gitu. Sama lagi merasa down ya, lagi merasa down, lagi merasa jatuh, lagi merasa kok gitu sih gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai orang yang dekat gitu kan, yang dekat juga ikut-ikutan ngomong ya, bukan ngebelain tapi malah ikutan menjatuhkan gitu kan ya, jadinya jatuh deh gitu ya. Lagi seperti itu banget teman-teman, dan lagi kehilangan arah hidup, lagi kehilangan arah tujuan ya, merasa down lah ya. Merasa down ya, apalagi kalau misalkan ya lagi kehilangan mimpi ya, lagi kehilangan harapan, lagi down banget, lagi banyak yang hilang lah dalam hidup ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara masalah peluang-peluang dan kesempatan ya, seperti ini. Nah apa yang sudah kamu lakukan selama ini, usaha-usahanya kamu tuh apa, kita lihat ya. Usahanya kamu juga berhasil apa enggak sih ya. Usaha yang kamu lakukan ya, to be honest ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah masih nyalahin sih ya, nyalahin situasi, kondisi, nyalahin orang lain, nyalahin siapapun lah gitu kan ya. Tapi ya bagusnya adalah kamu berhasil untuk bisa refleksi diri ya, untuk bisa namanya oke, kalau seperti ini nyalahin orang, nyalahin siapa ya nggak akan kelar juga gitu ya. Yang ada mesti benar-benar diri gitu ya. Ini sih yang kamu lakukan, benar-benar diri ya, walaupun mungkin dari awalnya ya susah gitu karena masih ada yang namanya nyalahin dan sebagainya ya. Nah apakah berhasil? Masih on proses ya teman-teman ya, masih belum ya. Alam semesta melihat kamu berusaha ya untuk memperbaiki diri ya. Apa hal-hal baik yang bakalan hadir ya dalam hidup kamu. Yang pertama adalah kebebasan yang akan kamu dapatkan ya. Kemarin-kemarin mungkin kamu merasa terkekang ya, sesek banget gak sih kalau misalkan kamu tuh dilihat, diomongin sama orang lain dan sebagainya gitu kan ya. Pasti ada perasaan merasa dihimpit, merasa sesek, merasa gak bisa jadi diri sendiri ya, seperti
seperti itu. Nah ini kamu akan dapatkan nih teman-teman ya, kebebasan seperti yang memang kamu inginkan. Nah lalu apalagi, pihak-pihak yang selama ini menghambat, ada ujian-ujian, halangan-halangan, ini mulai menemui titik temu teman-teman. Yang kemarin-kemarin mungkin ngomongnya kurang baik ya kan, sekarang ini satu persatu mulai bisa diatasi lah ya, kayak gitu. Lalu kita lihat ada attachment ya. Attachment ini juga nih, ini adalah tentang kalau kita bicara mengenai peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan yang mungkin selama ini hilang ya teman-teman ya. Ini kemungkinan kamu juga bisa dapatkan gitu kan. Tapi ya ini juga bisa berarti bahwa apa yang kamu lakukan selama ini nih kayak nggak sia-sia gitu ya. Jadi benar-benar kamu kalau kita bilang lagi down gitu kan ya, kamu bisa bangkit dengan tanpa bantuan orang lain. Kamu bisa bangun sendiri gitu loh ya, bisa bangkit sendiri seperti itu. Oke ya, ini cerita yang kedua ya. cerita yang kedua banget ya. Sekarang kita menuju ke cerita ketiga ya. Cerita yang ketiga ya, kehidupan yang sedang kamu alami saat ini apa sih yang lagi bikin kamu tuh lagi down ya, lagi patah semangat gitu kan, lagi merasa terkekang nih teman-teman ya, nggak bisa jadi diri sendiri lagi, semuanya harus ini, semuanya harus itu, lagi yang berasa kayak diatur, dikontrol banget ya, lagi berasa seperti itu, kehilangan kebebasan sih lagi terkekang, nggak bisa ngelakuin apa yang memang kamu pingin lakuin gitu ya, jadi semua harus menurut ini menurut itu gitu. Nah perasaan yang kamu rasakan dengan kekangan ini apa sih ya, kita lihat. Jadi merasa kayak ini ya, apa sih, kayak terjebak dalam toxic relationship gitu ya. Entah ini toxic relationship dengan seseorang ya teman-teman, seseorang secara romantik atau enggak, dengan family pun juga bisa ya, dengan pekerjaan pun juga bisa ya. Tapi yang jelas ya lagi kehilangan keseimbangan banget ya, lagi ngerasa banget yang namanya nggak tenang gitu kan, lagi toksik banget lah pikirannya, hatinya dan lain-lain gitu ya, seperti ini yang dirasakan. Nah sekarang kita lihat nih, apa yang sudah kamu lakukan selama ini dan apakah usaha kamu ini cukup berhasil ya. Kita lihat kamu lagi apa ya, usaha kamu tuh sebodoh amat gitu ya. Cuek, sebodoh amat deh gitu kan ya, dan lagi seenaknya sendiri gitu, usahanya nggak mau denger, nggak mau apa gitu, tutup telinga, tutup mata, tutup apa-apa gitu kan, dia semua ditutup. Nah kita lihat ya, ini berhasil apa enggak sih teman-teman ya. Kalau misalkan ini ya berhasil, tapi jadi apa ya, jadi aneh gitu kan ya, jadi larinya jadi egois kan ya. Nah kita lihat, alam semesta itu melihat kamu berusaha ya, apa peristiwa-peristiwa hal-hal baik gitu ya. Ini sebenarnya gini, kalau cerita creation ini ya, apa yang kamu sangka selama ini nggak baik ya, ternyata juga nggak sebaik itu loh teman-teman ya, ada hal-hal baiknya gitu loh ya. Jadi ya akan terbuka lah gitu kan ya, mana yang baik, mana yang nggak baik, tapi ternyata yang kamu sangka itu nggak separah itu gitu loh ya, seperti ini. Dan kita lihat ya, ada reality di sini untuk orang-orang yang pernah ngomongin kamu di belakang gitu kan ya, yang pernah yang namanya against sama kamu, menolak keinginan dan sebagainya. Ini pada akhirnya mereka bisa mendukung ya, bisa yang namanya mulailah support gitu, walaupun mungkin ini butuh waktu ya, masih belum yang tiba-tiba suddenly gitu ya, enggak sih tiba-tiba suddenly ya. Kita lihat ya. Next, peluang-peluang, ada peluang-peluang, harapan-harapan yang kemarin-kemarin mungkin kamu udah patah semangat, lagi down banget gitu kan ya, lagi berasa banget ya namanya kehilangan mimpi, harapan. Ini kamu dapat peluang yang hadir ya buat hidup kamu, which bagus nih teman-teman ya. Jadi peluang yang kamu tunggu-tunggu pada akhirnya datang juga, pada akhirnya kamu dapatkan kok ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekali lagi kalau misalkan kita bicara mengenai miracle ya, keajaiban atau apapun lah itu gitu kan ya, kita bicara mengenai itu ya, jangan mengharapkan yang namanya keajaiban itu datang dalam kehidupan kamu yang tiba-tiba gitu kan ya. Yaudah ntar kalau misalkan udah kejadian aku baru percaya, nggak bisa, ceritanya nggak seperti itu.
if you believe in miracle, then miracle happen gitu kan ya. Kalau kamu percaya sama keajaiban ya maka keajaiban itu bakalan kamu bisa lihat setiap hari gitu. Tapi kalau kamu sendiri aja masih ragu-ragu, nggak percaya ya dalam hati, oke, aku percaya keajaiban ya, affirmationnya udah wah luar biasa banget ya, wah panjang banget tuh dibaca afirmasi gitu ya, positif. Tapi dalam diri ada 1% ya ketidakyakinan akan keajaiban tersebut. Gagal nggak? Gagal. Pasti ya, karena apa, kekuatan hati itu jauh lebih besar, melampaui gitu kan ya, daripada kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran juga luar biasa gitu, tapi kalau misalkan kebayang gak sih kalau semuanya itu sinkron gitu kan, kekuatan pikiran, kekuatan hati, emosi, perasaan ya, bisa dijaga dengan baik ya, bisa disinkronkan dengan baik, maka hal-hal baik pasti terjadi, nggak terjadi ya. Jadi keajaiban itu tercipta karena kita yakin dan percaya, bukan sebaliknya. Oke? Tetap semangat ya buat kalian yang masih berjuang dalam hidup, teman-teman ya. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia. Hayo tetap semangat ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.